Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pengki Anggara dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 reguler. Ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sayu Meningsi, MS selaku dosen stay Badroja. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah suatu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi serta internasional, ekspor dan impor, yang meliputi perdagangan, keuangan atau moneter, maupun organisasi ekonomi, organisasi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama antar negara. 2. Sebutkan dan jelaskan cara pembayaran internasional. 1. Dengan cara cash payment atau pembayaran di muka. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan cek, dan pembayaran tersebut dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang dipesan dikabarkan oleh eksportir. Yang kedua yaitu dengan cara open account. Cara ini merupakan kebalikan daripada cash, sebab dengan cara open account barang telah dikirimkan kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut laku dijual atau 1-3 bulan setelah tanggal pengiriman atau sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama. Ketiga yaitu dengan cara commercial bill of exchange. Commercial bill of exchange bisa disebut sebagai draft atau trade bill. Trade bill adalah surat ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Surat perintah semacam ini sering disebut juga dengan wesel. Yang keempat yaitu dengan cara private conversation. Adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atas sebagian utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Dengan demikian, utang piutang tersebut dapat diselesaikan pembayarannya tanpa perpindahan mata uang ke uang lain. Hanya saja kesulitannya dalam mendapatkan orang-orang yang persis mempunyai utang piutang dalam jumlah yang sama. Yang kelima yaitu konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu sistem transaksi penjual di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Soal yang ketiga, sebutkan jenis-jenis pasar valuta asing. 1. Pasar spot atau disebut juga dengan pasar tunai. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera, disebut juga actual market atau physical market. Yang kedua yaitu pasar forward. Pasar forward adalah transaksi jual beli suatu mata uang yang penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu pasar option. Pasar option adalah perjanjian yang memberikan si pembeli option hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu dan sebelum waktu tertentu. Yang keempat yaitu pasar swap. Adalah pasar kombinasi antara pembeli dengan penjual untuk mata uang secara tunai, yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.